Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang komersialisasi pesantren. Sebelum kita presentasi, kita akan memperkenalkan nama kelompoknya dulu. Yang pertama ada Saifuddin Solesani, yang kedua ada Berdi Setiawan, yang ketiga ada Ihda Loaska, yang terakhir adalah Khairul Umam. Untuk Khairul Umam sendiri tidak bisa ikut hadir dalam presentasi hari ini karena kan dia sedang pulang kampung dan di kampungnya jarang susah sinyal. Tetapi dia sudah berkontribusi untuk membuat PTT komersialisasi pesantren ini. Selanjutnya langsung saja presentasinya, langsung Mas Aska bisa presentasi. Terima kasih Mas Berdi. Kita mendapatkan tema komersialisasi pesantren. Nah, kami ini studi kasus di Pondok Pesantren Darussalam Gontor. Untuk selanjutnya, profil dari pesantren Gontor, Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo atau PMDG atau lebih dikenal Pondok Modern Gontor adalah salah satu pesantren yang terletak di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Pesantren ini terkenal dengan penerapan disiplin, penguasaan bahasa asing Arab dan Inggris. Kaderisasi dan jaringan alumni yang sangat kuat didirikan pada tahun 1926. Gontor merupakan lembaga pendidikan yang tidak terikat dengan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Perjalanan panjang Pondok Modern Darussalam Gontor bermula pada abad ke-18, tepatnya 20 September 1926 atau 12 Rabiul Awal 1345. Pondok Tegalsari sebagai cikal bakal Pondok Modern Darussalam Gontor didirikan oleh Kyai Ageng Hasan Basari. Kemudian ada visi misi dari Pondok Pesantren Gontor. Untuk visinya sebagai lembaga pendidikan, pencetak kader-kader pemimpin umat, menjadi tempat ibadah, thalabul ilmi, dan menjadi sumber pengetahuan Islam, bahasa Al-Quran, dan ilmu pengetahuan umum dengan tetap berjiwa pesantren. Sedangkan untuk misinya membentuk generasi yang unggul menuju terbentuknya khairul ummah. Kemudian yang selanjutnya mendidik dan mengembangkan generasi mukmin muslim yang berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, dan berpikiran bebas serta berkhidmat kepada masyarakat. Kemudian yang selanjutnya mengajarkan ilmu pengetahuan agama dan umum secara seimbang menuju terbentuknya ulama yang intelek. Kemudian yang terakhir, menjadikan warga negara yang berkepribadian Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kurikulum pendidikan di Pondok Pesantren Gontor sendiri yaitu yang pertama kurikulum KMI atau Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah, dari ilmu pengetahuan umum 100%, ilmu pengetahuan agama 100%, jadi seimbang. Untuk umum 100% dan ilmu pengetahuan agama juga 100%. Hal ini menunjukkan bahwa antara ilmu agama dan umum tidak dapat dipisahkan. Semuanya ilmu Islam semua bersumber dari Allah dengan segala ciptaannya atau segala sesuatu yang lahir dan ciptaannya. Secara mendasar, tujuan pengajaran kedua macam ilmu tersebut adalah untuk membekali mahasiswa dengan dasar-dasar ilmu menuju kesempurnaan menjadi abid dan khalifah. Dan yang terakhir, kurikulum KMI tidak terbatas pada pelajaran di kelas saja, melainkan seluruh kegiatan di dalam dan di luar kelas merupakan proses pendidikan yang tak terpisahkan. Kemudian biaya studi Pondok Gontor. Ya bisa dilihat, ini ada biaya Pondok Gontor Santri Putra. Untuk biaya
Bisa dilihat untuk uang pangkal masuk KMI itu 1.700.000, uang penambahan baru 850, untuk uang kepanitiaan awal tahun ajaran 210, uang kertas 1 tahun sekali 370, uang majalah kontor 1 tahun sekali 280, uang kesehatan 300, pembangunan gedung Gambia Department Store 600, iuran makan setiap bulan 320, iuran sekolah dan asrama setiap bulan 320, pembayaran organisasi dan pramuka 470, dan totalnya ada 5.420.000. Dan selanjutnya biaya untuk pondok kontor santri putri, komponen biayanya biaya uang pangkal masuk KMI 1.700.000, uang penambahan bangunan baru 850, uang kepanitiaan awal tahun ajaran 210, uang kertas 1 tahun kali 370, uang majalah kontor 1 tahun 280, uang kesehatan 300, pembangunan Gambia Departemen Store 100, uang sekolah dan asrama setiap bulan 320, uang makan setiap bulan 320, pembayaran organisasi dan pramuka 650, totalnya 5.100.000. Ya, untuk perbandingannya santri putra putri tidak terlalu banyak. Untuk pembayaran setiap bulan di kontor putra dan putri ada iuran makan itu 320.000, iuran SPP dan asrama 310.000, totalnya 630.000. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Berdi. Ya, terima kasih Mas Aska. Untuk kegiatan ekstranya sendiri, Pondok Pesantren Gontor ini ada 11. Yang pertama Jamiatul Al-Quri dan Tahfidz Al-Quran, yang kedua diskusi dan kajian ilmiah, yang ketiga pelatihan organisasi, yang keempat gerakan pramuka, termasuk di dalamnya ada marching band. Selanjutnya program peningkatan bahasa, mulai bahasa asing atau bahasa Mandarin. Yang keenam public speaking dengan menggunakan 3 bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris. Yang ketujuh perkemahan. Yang ke-8 kursus keterampilan bermusyawarah. Dan yang ke-11 pementasan seni ditampilkan oleh kelas 5 dan kelas 6 dalam rangka pekan perkenalan. Selanjutnya Mas Aska. Dan untuk fasilitas pesantren sendiri, ukuran kamar pondok di Pondok Pesantren Gontor sendiri, ukuran kamar paling kecil itu 5,4 meter, bisa ditempati 10 orang, dan yang besar 10 kali 8 meter, bisa dipakai 30 orang. Artinya setiap orang atau anak mendapatkan kamar 2 meter persegi. Tempat tidurnya menggunakan kasur lipat setebal 5 cm. Jika bangun tidur harus ditumpuk menjadi satu dengan teman sekamar semuanya. Maka dari itu tempat tidur di pesantren Gontor berbeda dengan boarding school yang modern yang menggunakan ranjang bertingkat. Untuk kamar mandinya sendiri itu berada di luar kamar dan berjaraknya 10 meter. Tempatnya kamar mandinya sendiri berjejer-jejer seperti layaknya SPBU. Jika ingin mandi itu harus antre 5-30 menit. Ukuran kamar mandinya itu 1 sampai 1,5 meter. Dan di dalam kamar mandinya pun tidak ada shower maupun air hangat. Untuk mencuci pakaian, Pondok Pesantren Gontor tidak menyediakan jasa laundry, tapi yang mau saja, tetapi hanya sebagian santri yang melakukannya, karena harus mengantar dan menjemput laundry itu sendiri. Sisanya para santri mencuci di tempat wudhu massal. Biasanya setiap santri memiliki ember dan mencucinya pada hari Jumat. Untuk fasilitas kelas sendiri, itu kelas di Pondok Pesantren Gontor berisi 40 orang anak. Bangkunya itu berisikan 4 orang karena struktur bangkunya sudah lama.
Papan tulisnya juga masih menggunakan kapur. Selain itu untuk fasilitas non akademik ada lapangan sepak bola, futsal, ada basket, terus lalu studio musik, terus ada minat bakat santri tersebut, ada desain, ada menulis. Contohnya buku yang diterbitkan Ahmad Fuadi yang berjudul 5 Menara. Selanjutnya, Mas Aska. Nah, dan unit bisnis selatan selanjutnya unit bisnis Selatan Sad Department Store. Selatan Sad Department Store merupakan unit bisnis yang dimiliki Pondok Pesantren Gontor. Unit usaha ini bergerak di bidang perlengkapan semacamnya alat tulis, alat peralatan olahraga, obat-obatan, dan makanan. Di unit bisnis ini berada di tengah kota sehingga memudahkan masyarakat sekitar Ponorogo dan santri untuk berbelanja di tempat ini. Selain itu, Selatan Sad Department Store juga sering mengadakan bazar panitianya sendiri, yaitu para guru-guru pondok. Selain mengadakan bazar, panitia juga menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk meramaikan bazar. Kegiatan tersebut berupa perlombaan dan pengecekan darah secara gratis. Jenis perlombaannya juga bermacam-macam, mulai lomba mewarnai, lalu terus lomba tebak gambar, pemain bola, hingga lomba menghabiskan bakso berupa raksasa. Kegiatan itu diadakan semata-mata untuk menarik antusias masyarakat Ponorogo dan sekitarnya untuk mengenal produk yang tersedia di salah satu unit usaha terbesar milik Pondok Pesantren Gontor ini. Terlepas dari itu semua, acara ini memiliki misi yang sangat besar, yaitu untuk media dakwah Pondok Modern Gontor kepada masyarakat luas dari segi ekonomi, sekaligus ingin membuktikan kepada masyarakat bahwa pondok pesantren, khususnya di Gontor ini, dapat mandiri dari segi perekonomian sesuai panca jiwa ketiga pondok modern, yakni berdikari. Dan di Gontor juga mengajarkan nilai kebersamaan dan kreativitas terhadap para pengurus dan staf yang memiliki andil dalam pelaksanaan kegiatan ini. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Saifuddin. Monggo Mas Saifuddin. Oke. Ya. Baik, selanjutnya slide ya. Jadi teman-teman, selain terkenal sebagai salah satu pondok pesantren yang besar di Nusantara, Indonesia, Gontor juga punya banyak cabang di Jawa, tapi bahkan di luar Jawa. Teman-teman bisa lihat di slide yang sedang ditayangkan, untuk pondok pesantren Gontor, kampus Gontor Putra, itu pusatnya ada di Desa Gontor, Kecamatan Melara, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Kemudian ada beberapa cabang di Jawa Timur, teman-teman lihat misalkan ada cabang 2, cabang 3, dan juga cabang 5, itu ada di Jawa Timur. Kemudian cabang yang ke-6 ada di Jawa Tengah. Kemudian cabang yang ke-7 itu ada di Sulawesi Tenggara, di Pulau Sulawesi. Kemudian ada juga yang di Pulau Sumatera, itu kita lihat ada di Lampung. Di Lampung ada 2 cabang, kemudian di Aceh ada 1 cabang, kemudian ada di Sumatera Barat, kemudian ada di Jambi, dan juga ada di Sulawesi Tengah. Selanjutnya. Nah, kemudian Gontor juga dikenal memisahkan antara kampus putri dan kampus putra. Di kampus putra, sekarang kampus putri, itu kampus putri Gontor Putri 1 itu ada di Jalan Raya Nasional Desa Sambirejo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Kemudian ada beberapa lagi, ada 3 cabang, ada 4 cabang di Jawa Timur, kalau teman-teman bisa lihat. Gontor Putri 2, Gontor Putri 3, kemudian Gontor Putri 5. Kemudian di Sulawesi Tenggara juga ada Gontor Putri, kemudian di Sulawesi Tengah juga tadi ada Gontor Putri, ada Gontor Putra dan ada Gontor Putri berarti. Kemudian yang terakhir di Riau juga ada Gontor Putri 7. Nah, selain terkenal punya banyak cabang, terkenal dengan pondok pesantren yang modern tadi, pondok pesantren Gontor juga terkenal punya banyak lulusan yang cukup tersohor dan menjadi orang besar di Indonesia. Misalkan pertama kita lihat ada Bapak Adnan Pandu Praja yang merupakan mantan wakil ketua KPK.
Kemudian yang paling terkenal kita kenal, teman-teman anak mudanya kenal MH Ainun Najib atau yang biasa dikenal dengan Cak Nun, itu juga lulusan Gontor. Kemudian Menteri Agama kita yang juga membawahi UIN Sunan Kalijaga itu ada Pak Lukman Hakim Saifuddin, itu juga ada Dr. Hidayat Nur Wahid yang juga cukup terkenal, yang beliau wakil ketua MPR dan juga mantan ketua MPR. Kemudian ini juga cukup terkenal ada Dr. Kiai Haji Hasyim Musadi, beliau merupakan anggota Dewan Pertimbangan Presiden dan mantan Ketua Umum PBNU. Kemudian ada kiawan dan juga penceramah Ustadz Bahtiar Nasir, beliau juga merupakan alumni Pondok Pesantren Gontor. Dan yang terakhir ada Muhammad Sirojudin Samsudin yang sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Pusat Pimpinan Muhammadiyah. Jadi selain dari bertujuh orang hebat ini, ada banyak lulusan-lulusan Gontor yang juga tersebar di Nusantara yang menjadi orang-orang besar. Next. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan kita, yaitu tentang komersialisasi. Nah, ada dua definisi komersialisasi yang kami angkat pada presentasi kali ini. Yang pertama yaitu menurut KBBI. Kalau menurut KBBI, komersialisasi adalah perbuatan menjadikan sesuatu sebagai barang dagangan. Sementara menurut Milton Friedman dan Frederick Van Hayek, komersialisasi pendidikan mempunyai makna dalam memperdagangkan pendidikan. Nah, atau menurut kamus kata, komersial atau commercials berarti memperdagangkan. Nah, seringkali komersialisasi ini distigmakan negatif juga presentasi sebelumnya, di mana komersialisasi dilihat dalam perspektif yang negatif. Padahal menurut kami komersialisasi merupakan suatu aktivitas yang netral, sehingga sangat bergantung komersialisasi seperti apa yang dilakukan sehingga menjadikan citranya menjadi positif atau negatif. Nah, komersialisasi pendidikan pada dasarnya merupakan aktivitas untuk menjual kualitas pendidikan. Dan dalam konteks ini, dalam studi kasus yang kami angkat tentang Pondok Pesantren Modern Gontor, komersialisasi pendidikan itu bukan hal yang negatif. Kenapa? Karena justru dengan komersialisasi pendidikan itu menjadikan pondok pesantren menjadi modern dan menawarkan kualitas pendidikan yang baik, dan kualitas pendidikan itulah yang kemudian dijual, sehingga komersialisasi dalam hal ini menjadi positif. Nah, jadi kami menegaskan posisi kelompok kami adalah kami melihat komersialisasi sebagai hal yang positif ketika yang dijual adalah kualitas pendidikannya. Next slide. Next, Kak. Makan malam, Selanjutnya perlunya komersialisasi pendidikan. Jadi ada 4 poin yang kami angkat kenapa komersialisasi pendidikan ini dianggap perlu dilakukan menurut teori fungsional. Yang pertama yaitu beradaptasi dengan perkembangan masyarakat modern. Nah, masyarakat modern dalam diskursus sosiologi kan sering sekali kita sandingkan dengan masyarakat kapitalis, karena memang modernisasi dan kapitalisme punya karakteristik yang mirip dan juga dekat. Nah, ada banyak karakter dari masyarakat kapitalis, tapi salah satu yang menonjol dan berkaitan dengan tema kita hari ini adalah yaitu masyarakat kapitalis di mana power dan kekuasaan serta ketergantungan pada modal. Nah, modal ini kalau dalam teorinya Karl Marx misalkan diartikan sebagai uang kemudian dapat dilipat gandakan untuk menghasilkan uang yang lebih banyak. Nah, tetapi dalam konteks diskusi kita kali ini, modal yang dimaksud adalah bisa modal sosial, bisa modal uang. Tetapi kalau kita bicara soal masyarakat yang kapitalis, maka yang paling dekat modal yang dapat menjadi karakteristik masyarakat kapitalis adalah modal materi, apapun bentuknya modal materi itu. Nah, kemudian kenapa pondok pesantren harus mempunyai modal? Ya tadi seperti yang kita lihat, karakteristik masyarakat kapitalis yaitu di mana power, kekuasaan, dan ketergantungan itu sangat bergantung kepada siapa yang punya modal. Sehingga jika pesantren mempunyai modal, punya modal materi, kemudian bisa menjadikan pesantren yang modern dengan modal materinya, maka pondok pesantren itu akan mampu beradaptasi dengan masyarakat modern dan masyarakat kapitalis yang saat ini hampir seluruh dunia mempunyai karakteristik masyarakat yang demikian. Nah, kemudian hal itu terkait dengan poin nomor 2, yaitu sarana untuk mencapai tujuan dan kualitas pesantren. Kenapa saya katakan kualitas pesantren? Karena kalau kita lihat fenomena globalisasi, modernisasi, dan juga kapitalisme masyarakat yang
hampir terjadi di seluruh dunia, termasuk bahkan juga di Indonesia, maka ketika suatu pesantren itu ingin menjadi yang unggul, maka dia juga harus punya kualitas untuk bisa menjadi modern. Selain itu, kalau kita poin penjabarannya kan kuat khalifah di dunia, sebagai umat muslim kita tahu bahwa tujuan manusia diturunkan ke muka bumi ini untuk menjadi khalifah atau menjadi pemimpin. Nah, syarat untuk menjadi pemimpin tentu harus menjadi seorang muslim yang kuat. Nah, kuat di sini kalau kita lihat kepada karakteristik masyarakat kita hari ini, tentu kuat. Tentu bukan hanya ilmu agamanya, bukan hanya ilmu pengetahuannya, tapi juga dia punya kemampuan untuk bagi survive secara ekonomi atau kuat ekonominya. Sehingga dengan demikian bisa survive di tengah masyarakat kapitalis, juga bisa memberikan yang ada atau kepada masyarakat. Nah, kemudian itu akan terhubung juga dengan poin selanjutnya, yaitu mengintegrasikan dengan tatanan masyarakat. Sudah disampaikan di poin awal bagaimana globalisasi, modernisasi, dan masyarakat kapitalis itu sudah hampir terjadi di seluruh dunia, maka ketika pesantren sebagai entitas dari masyarakat tidak mampu berintegrasi dengan masyarakat itu, maka akan terjadi disintegrasi, justru tidak berjalan fungsi yang optimal dari pesantren itu. Oleh karena itu, pesantren perlu melakukan berintegrasi dengan masyarakat yang modern dan masyarakat yang kapitalis dengan mengikuti pola-pola tersebut, menjadi modern, kemudian mempunyai modal dan juga kapital untuk bisa mempunyai power di masyarakat. Nah, kemudian yang terakhir adalah memelihara motivasi. Nah, kenapa memelihara motivasi? Kita bisa melihat misalkan kecenderungan masyarakat kita menganggap bahwa santri itu kuno, santri itu tradisional, santri itu kolot. Nah, bagi masyarakat, bagi generasi milenial, image-image tentang tradisional, image-image tentang kuno, image-image tentang kolot itu tidak mempunyai prestis dan tidak ada kebanggaan. Oleh karena itu, dengan adanya kapital, dengan adanya kemampuan material yang dimiliki oleh pesantren, sehingga pesantren itu bisa memiliki fasilitas-fasilitas untuk bisa memodernkan pesantren tersebut, akan ada motivasi, akan ada muncul motivasi, muncul kebanggaan, muncul prestis dengan menjadi santri. Santri juga modern, santri tidak selalu tradisional, santri juga ada yang jadi YouTuber, santri juga ada yang jadi bisnismen, kebanggaan tersebut, sehingga nanti diharapkan santri bisa punya kebanggaan tersendiri di masyarakat, dan pesantren punya tempat tersendiri di masyarakat dengan integrasi tadi. Nah, kenapa sih semua ini, 4 poin ini harus dilakukan dengan komersialisasi? Ada beberapa faktor. Yang pertama, Indonesia punya banyak sekali pesantren, ratusan ribu jumlahnya pesantren dan dengan jutaan santri. Dan negara sebagai negara yang mempunyai modal atau mempunyai finansial yang besar, tidak mungkin mampu, meskipun bertanggung jawab terhadap pendidikan, tidak mungkin mampu untuk membiayai ratusan ribu pesantren dan jutaan jumlah santri tersebut. Ditambah lagi ada berapa juta atau ada berapa ratus ribu pendidikan formal, sehingga jika pesantren itu ingin modern, ingin punya power, ingin punya modal untuk bisa mempunyai power, ya harus mandiri. Bagaimana caranya mandiri? Dengan melakukan komersialisasi. Nah, penting juga dipahami, komersialisasi bukan berarti semata-mata hanya dari memungut biaya dari siswa, bukan hanya itu, tetapi bagaimana menjadikan seluruh ekosistem daripada pesantren itu untuk bisa menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Makanya tadi di atas sudah disebutkan pesantren pesantren modern Gontor ini dia punya unit-unit usaha, yang mana unit-unit usaha itu juga bisa mendatangkan keuntungan. Jadi kapitalisme bukan hanya dilihat bagaimana sekolah itu memungut biaya dari santrinya, tetapi bagaimana sekolah atau pesantren itu mengelola sedemikian rupa ekosistem pesantren untuk bisa mendatangkan keuntungan. Nah, kemudian tadi kenapa sih pesantren itu harus komersialisasi? Karena negara tidak akan mampu untuk membiayai seluruh pesantren, maka pesantren itu harus mampu mandiri. Sementara kalau kita mau mengandalkan masyarakat, apakah masyarakat kita sudah cukup loyal untuk mau menyumbangkan kepada pesantren, misalkan memberikan wakaf dan lain sebagainya? Apakah masyarakat kita sudah mampu melakukan itu? Itu kan juga masih menjadi pertanyaan. Makanya yang memang sangat
urgent untuk dilakukan adalah bagaimana masyarakat pesantren itu menjadi mandiri, punya modal sendiri untuk bisa untuk bisa menjadi modern dan akhirnya tadi bisa mewujudkan 4 poin yang sudah disampaikan ini. Itulah kenapa komersialisasi menjadi penting dilakukan. Yang penting adalah bagaimana komersialisasi itu tentunya pesantren yang dihasilkan. Dalam konteks pesantren Gontor yang sudah kami contohkan, komersialisasi yang dilakukan di pesantren Gontor sudah sangat sejalan dengan peningkatan kualitas daripada pesantren Gontor itu sendiri. Itu sih terakhir dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan di grup. Nanti kami akan share PPT-nya, kami akan share link YouTube-nya, jadi teman-teman bisa membaca PPT-nya, kemudian mendengarkan penjelasannya. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, kalau ada yang tidak sependapat boleh disampaikan. Mungkin itu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas presentasinya Mas Saifuddin. Segitu saja presentasi dari kelompok 8. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.